Ini adalah bentuk bangunan yang merupakan ciri khas dari pembukaan Italia. Di sini putih memainkan kuda C3 dan hitam gajah G4 melakukan pin pada kuda putih di F3. Pin jenis seperti ini seringkali kita temui, dan ini merupakan pin yang tidak kita sukai dan terkadang cukup sulit untuk mencari solusi untuk bisa bebas dari pin tersebut. Semisal di sini menteri putih menghindar dari pin, contoh ke E1, maka hitam akan mengambil kuda di F3 dan terjadi pion tumpuk bagi putih, dan formasi pion seperti ini merupakan suatu kelemahan bagi putih. Atau jika misalkan di sini putih main H3 mengusir gajah hitam, gajah mundur ke H5 untuk tetap mempertahankan pin. Kalau putih bermain agresif dengan G4, di sini justru menjadi kelemahan bagi putih, di mana hitam bisa mengorbankan kudanya di G4 dan hitam terus mempertahankan pin pada kuda F3. Ditambah lagi kuda hitam bisa maju ke D4 dan menteri ke F6 untuk terus menekan pada petak F3 ini. Itu kenapa pin jenis seperti ini sangat-sangat tidak disukai dan cukup sulit untuk menghindarinya. Kembali ke posisi ini, lain halnya jika putih memainkan C3 di sini untuk menjaga D4 dari kuda hitam. Di sini jika hitam memainkan gajah ke G4 melakukan pin terhadap kuda, ini merupakan suatu kesalahan bagi hitam. Kita akan bahas mengapa pada keadaan seperti ini pin dari gajah hitam ini merupakan suatu kesalahan. Kita ambil contoh dari sebuah game yang dimainkan Garry Kasparov saat melakukan catur simultan. Di sini Kasparov memegang buah putih, memainkan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Ini adalah pembukaan Italia. Kemudian Kasparov melanjutkan dengan C3, kuda F6, dan D3. Hitam mengamankan raja dengan rokade, diikuti juga putih rokade. Kemudian hitam D6. Hitam bisa memainkan kuda ke A5 untuk mengancam gajah petak terang putih, di mana gajah ini merupakan gajah yang bagus. Maka putih mengamankannya ke B3 agar ketika kuda A5 serang gajah, gajah bisa mundur ke C2. Di sini hitam memainkan gajah G4 pin terhadap kuda F3 putih. Ini merupakan suatu kesalahan dari hitam, karena seharusnya gajah hitam ini berada di E6 untuk menandingi gajah petak terang putih, di mana gajah petak terang putih ini merupakan gajah yang cukup kuat pada posisi ini dengan menguasai diagonal ini yang mengarah pada F7. Di sini putih langsung memainkan H3 untuk mengusir gajah hitam. Kalau seandainya hitam sadar bahwa pinnya ini merupakan suatu kesalahan, hitam akan menarik gajahnya ke D7 atau ke E6. Tapi jika hitam memundurkan gajahnya ke H5 untuk tetap mempertahankan pin, maka ini akan semakin menguntungkan putih. Putih melanjutkan dengan kuda B ke 2. Putih berencana untuk bermanuver dengan kudanya ke F1, lalu ke G3 untuk menyerang gajah hitam. Hitam menteri ke D7, kemudian putih benteng E1. Rencananya jelas untuk mengosongkan F1 bagi kudanya. Hitam benteng F E8. Kuda F1, kuda D8, kuda D3. Di sini kuda putih mengancam gajah hitam. Kalau gajah hitam memakan kuda F3, menteri makan. Di sini justru posisi putih akan semakin enak, di mana hitam kehilangan sepasang gajah tanpa kompensasi apapun, dan putih masih mempunyai sepasang gajah. Kalau gajah hitam ke G6, putih mainkan kuda H4. Selain untuk menekan gajah, juga untuk bersiap melompat ke F5. Hitam kuda E6, putih menteri F3. Tujuan putih memainkan menteri F3 adalah untuk mengarah ke kuda hitam di F6 jika sewaktu-waktu hitam melangkahkan H6. Dan di sini putih bisa
memainkan sebuah taktik dengan gajah makan H6, pion makan, dan menteri makan kuda. Di permainan sebenarnya hitam tidak memainkan H6, tapi menteri F7. Putih kuda H ke F5, ancam menteri. Jika menteri ke F8, putih akan menyerang dari sayap raja dengan pion H4, mengancam H5 dan menjebak gajah hitam. Kalau hitam memainkan H6 untuk menyelamatkan gajahnya, tentu saja putih akan memainkan suatu kombinasi dengan kuda makan H6, skak, jika dimakan, menteri makan kuda. Itulah mengapa di sini gajah hitam terpaksa makan kuda di F5. Kuda makan gajah dan menteri mengamankan diri ke F8. Sampai pada posisi ini, putih masih memiliki gajah di C1 yang belum berkembang. Kalau dilihat dari struktur pionnya, ini adalah posisi semi terbuka, di mana pada posisi semi terbuka bukan menjadi masalah yang besar jika gajah dan benteng putih belum bisa berkembang dengan cepat. Lain halnya pada posisi yang terbuka, di mana gajah dan benteng harus secepatnya dikembangkan. Putih di sini lanjut mengembangkan gajahnya ke D2, hitam benteng AD8, putih benteng AD1, kemudian C6, kemudian gajah C1. Maksud dari gajah C1 ini adalah supaya tidak menghalangi benteng putih, karena nantinya putih akan bersiap memajukan pion ke D4. Gajah B6 dan D4. E makan D4, C makan D4. Di sini pada posisi ini putih sedikit lebih diunggulkan, di mana petak-petak pusat sepenuhnya dikuasai putih. Kuda putih di F5 juga cukup menyulitkan hitam dan memaksa menteri hitam berada di baris ke-8. Hitam menandingi petak pusat dengan D5, putih memilih untuk menutup pusat dengan E5, ancam kuda untuk memperoleh tempo, lalu kuda ke D7. Kuda ini merupakan kuda yang berperan dalam pertahanan di depan raja hitam, sehingga dengan perginya kuda ke D7 akan semakin mengurangi perwira hitam yang menjaga pertahanan rajanya. Di sini putih mulai menyerang lewat sayap raja dengan pionnya ke A4, dan di sini hitam menyadari bahwa sayap rajanya akan diserang. Dia menggeser rajanya ke H8. Putih terus mendorong pionnya di lajur H ke H5 dan hitam menghentikannya dengan H6. Tapi justru langkah H6 ini akan tambah melemahkan posisi hitam. Di sini putih melihat diagonal ini yang cukup berpotensi untuk diambil alih, maka dari itu putih memindahkan gajahnya ke C2, mengambil alih diagonal ini. Kemudian hitam mencoba untuk sedikit mengganggu putih dengan gajah ke A5, ancam benteng, benteng menghindar ke E2. Lalu kemudian di sini hitam melangkahkan F6, yang justru merupakan langkah yang akan membuat posisi hitam tambah hancur, karena akan meninggalkan kelemahan pada petak-petak terang di sekitar raja hitam, terutama petak G6, yang akan dimanfaatkan oleh kuda putih untuk menggarpu raja dan menteri hitam. Raja ke G8 untuk menghindari skak, kemudian menteri F5. Menteri mengancam ke H7, hitam menteri F7 untuk mengosongkan F8 bagi rajanya. Setelah menteri H7 skak, raja F8, kuda G6 skak, dan tidak ada cara lain bagi hitam untuk menyelamatkan rajanya kecuali memakan kuda putih. Dan setelah gajah makan G6, di sini hitam menyerah. Ini merupakan suatu contoh partai di mana pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika putih sudah memajukan pion ke C3, langkah gajah G4 bagi hitam untuk melakukan pin adalah langkah yang merupakan suatu kesalahan. Karena di sini seharusnya gajah hitam berada di E6 untuk menandingi gajah petak terang putih. Dan di sini setelah H3, gajah ke H5, putih semakin mudah untuk mendominasi dari sayap raja.